Hai, apa kabar? Video ini dibuat ketika kita sedang di rumah dan PPKM. Maka dari itu, saya berharap para penonton sedang dalam kondisi baik dan sehat selalu. Oke, perkenalkan nama saya Pina Sofia Tulpa. Saya adalah salah satu dari 10 award beasiswa Pertamina dari Universitas Singapura Bahasa Karawang. Di sini saya akan berbagi kisah mengenai pengalaman saya mengikuti proses seleksi hingga menjadi award saat ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi selaku Ketua Prodi karena berkat bimbingannya saya bisa sampai ke tahap ini. Selanjutnya pada Iqbal teman saya karena telah membuat video yang membantu saya selama proses seleksi berlangsung dan videonya bisa dilihat juga di channel Ibu Desi ini. Dan terakhir untuk teman saya Michael, teman seperjuangan saya yang selalu mengingatkan saya akan proses seleksi ini. Ketiga orang tersebut sangat berjasa membantu saya dalam mendapatkan beasiswa ini. Oke, saya ingin menekankan bahwa di penjelasan saya ini, saya akan lebih menekankan tips, trik untuk part wawancaranya karena berbagai alasan. For your information, barangkali ada yang tidak tahu, beasiswa Pertamina ada 4 jenis, yaitu beasiswa Pertamina Peduli, reguler, vokasi, dan afirmasi. Beasiswa Pertamina Peduli ini yaitu beasiswa yang ditujukan untuk penyandang disabilitas, sementara untuk reguler itu yaitu untuk kampus-kampus yang telah bermitra dan vokasi untuk D3 dan 4, dan afirmasi untuk daerah-daerah operasional Pertamina itu sendiri. Oke guys, what I want to start is, sebelum kita apply ke sebuah beasiswa, kita harus ngubek-ngubek dan tahu betul apa output yang diinginkan dari pemberi beasiswanya nanti. Dan hal ini yang disampaikan ke prodi saya kepada saya. Maka dari itu, saya berusaha mencari tahu dan mengingat lebih mengenai beasiswa ini. Guys, jika dilihat dengan jeli, sudah jelas tertera dalam halaman websitenya bahwa beasiswa ini merupakan suatu apresiasi untuk mahasiswa yang memiliki akademik yang bagus, aktif berorganisasi, atau kegiatan sosial masyarakat, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Maka dari itu, kita bisa menarik benang merah menjadi 3 aspek. Akademik bagus, aktif organisasi, peduli lingkungan. Hal inilah yang mana kualitas diri kita harus kita tunjukkan dan kita matchingkan. Lanjut ke proses seleksi, ada 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Pertama-tama, seleksi administrasi. Michael, if you watch it, correct me if I'm wrong. Pada proses administrasi itu, kita diminta melampirkan kayak sertifikat. Kita gak diminta untuk melampirkan kayak sertifikat juara. Jadi ada 2 bagian, akademiknya tuh hanya transkrip dan KHS, sementara untuk non-akademiknya itu sertifikat atau surat tanda aktif organisasi. Selanjutnya, dokumen tambahan, yaitu kita diminta untuk melampirkan esai yang bertema berbagi pengalamanku dalam aksi solidaritas COVID-19 dan rencana aksi recovery COVID-19. Guys, trust me, I feel insecure about my essay, so I'm not gonna talk a lot about it. But, esai saya berjudul Kecilnya Tindak Berlipat-lipat Dampak. Sebetulnya isi dari esainya tuh benar-benar cuma rangkaian dari aksi kecil yang saya lakuin selama di rumah. Semisal saya dan keluarga membagikan sembako, dan saya dan keluarga saya menginisiasikan sesuatu. Tapi saya tidak ingin menceritakan itu lebih dalam karena saya rasa apa yang telah saya lakukan cukup diketahui oleh segelintir orang dan pembaca saya saja. Namun, tambahan lain yang ingin saya tekankan adalah tulis apa yang benar-benar kamu lakukan. Tidak peduli sekecil apapun itu, karena aksi saya juga kecil seperti judul yang saya sebutkan tadi. Trust yourself more and just write whatever you want there. Your essay is yours. You're free to write everything as long as it has correlation, but after it, try to prove it to someone or some expert to correct your structure and other stuff. Selanjutnya adalah seleksi wawancara. This is the stage where you have to be outstanding to attract the interviewer. Pesan saya, selama perkuliahan ini jangan hanya berkuliah saja, fokus pada akademik itu bagus, namun harus ada hal yang lain yang bisa kamu unggulkan, seperti memenangkan beberapa kompetisi atau hal-hal lainnya. Nah, ketika kamu menang, sertifikatnya itu tuh bakal jadi keunggulan kamu selama proses wawancara gitu. Dan bukan hanya untuk beasiswa Pertamina, namun beasiswa lainnya juga. Kedua, know yourself. Apa kekurangan dan kelebihan kamu? Usahakan kekurangan tidak terlalu fatal dan bisa ditutupi oleh kelebihan. Contohnya saya waktu itu menjelaskan tentang kekurangan saya, yaitu perfeksionis, namun itu tuh bisa ditutupi oleh kelebihan saya. Emang perfeksionis itu bisa menjadi 2 mata pisau gitu loh, bisa jadi kelebihan kadang-kadang, tapi menurut saya itu tuh kekurangan. Dan
Untungnya itu tuh tidak terlalu fatal. Terus yang ketiga, harus tahu tujuan kenapa kamu mau daftar beasiswa ini. Dan itu pertanyaan yang saya dapatkan pas pertama banget wawancara. Kayak, kamu kenapa daftar beasiswa ini? Itu. Kamu harus tahu benar-benar. Dan yang mau saya tekankan itu jangan meromantisasi kisah sedih apapun, karena Pertamina juga udah menekankan kalau misalkan mereka tidak akan menilai menggunakan perasaan tapi menggunakan logika. Mereka akan berempati tapi mereka akan berpikir secara rasional apakah kamu memang berkualitas dan apakah kamu emang layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan keempat, tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapatkan beasiswa ini. Jadi setiap plan dan setiap hal harus dijelaskan dan diyakinkan pada interviewer. Apa yang kamu mau lakukan, apa cita-cita kamu, terus kayak nanti kalau beasiswa ini dapat nih bisa gimana gitu, apa yang membuat kamu lebih termotivasi dengan beasiswa ini gitu. Oke, additional kelima, pencapaian kamu sebagai seorang mahasiswa dalam memenang kompetisi yang aku mention tadi atau menulis kayak paper, publikasi bisa dimunculkan, namun jangan terlalu overload. Kamu bisa menjelaskan itu tapi jangan berlebihan kayak wow gitu, karena bisa jadi interviewernya itu jadi jijai. Oke. Last but not least, don't forget to pray because God is the best planner. Dan itu saja yang saya bagikan. Akhir kata, karena saya termasuk orang yang selalu insecure terhadap kemampuan saya, dan mungkin ada juga yang sama, saya ingin bilang bahwa kita mempunyai blind spot. Kadangkala menurut kita sendiri itu diri kita emang kurang gitu. Dan tapi menurut orang lain diri kita itu unggul. Kata Kak Prodi saya bilang gini, kita hanya perlu orang yang tepat untuk menilai diri kita. Saya mau menekankan, saya mau bilang, kalau kamu sedang dalam kondisi ragu untuk daftar beasiswa ini, jangan ragu, karena beasiswa ini sangat worth it. Kamu akan bertemu dengan orang hebat lainnya yang mempunyai ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di awal. Bye bye. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan like juga. Bye bye.